就此收手。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita animasi Donghua yang berjudul Wu Ying San Qian Dao. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Su Wuzhou. Ia mendapatkan warisan kekuatan seseorang yang tak ia kenal sebelumnya. Lalu di kehidupan selanjutnya ia harus hidup di tubuh seorang menantu yang terkenal nakal. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Oke teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskeun. Cangdi. Film diawali yang memperlihatkan pertarungan dua orang di sebuah ruang kehampaan. Orang itu bernama Cangdi dan satu lagi bernama Song Yu. Diketahui Song Yu adalah orang yang menciptakan siklus kelahiran dan kematian. Tujuannya agar bisa menyelamatkan dunia. Cangdi yang tidak suka dengan hal itu mencoba menghancurkan dunia itu. Setelah beradu kekuatan, Song Yu berhasil mengalahkannya. Namun Song Yu tidak bisa lepas dari kematiannya. Tidak lama, ada satu jiwa yang secara kebetulan berada di sana. Song Yu memberitahu sekarang ia sudah mati dan melayang sampai ke sana, tapi nyawanya masih bisa dikembalikan. Ia bisa menyelamatkannya dengan mangkuk reinkarnasi. Karena tidak ada waktu untuk menjelaskannya, Song Yu langsung mewariskan semua kekuatan yang ia miliki. Yang pertama, kultivasi pedang pemusnah, dan kedua, teknik medisin yang padanya. Dengan mendapatkan warisan Song Yu, dalam sekejap pemuda itu bisa mendapatkan sword intent atau niat pedang. Setelah itu, tubuh Song Yu perlahan mulai menghilang, dan kesempatan untuk hidup ia berikan pada pemuda itu. Saat ia pergi, Song Yu memberitahu, mangkuk reinkarnasi akan terus memperbaiki dirinya hanya dengan menelan logam saja. Ia akan membantunya berlatih dengan cepat dan memulihkan kekuatannya. Scene pun berpindah di mana pemuda itu terbangun dalam tubuh seseorang dan namanya sekarang adalah Su Wuzhou. Di sana ada seorang wanita yang sedang bersamanya. Ia bernama Lin Qingliu. Tidak lama ada seseorang sangat marah dan memberitahu hari ini adalah hari pernikahan Su dengan putrinya yang bernama Qingmo. Su sangat kebingungan karena ia baru saja masuk ke dalam tubuh pria itu. Semua tamu yang mendengar Su yang selingkuh sangat kecewa sampai memanggilnya dengan sebutan sampah. Tidak lama, Qingmo datang menemuinya. Dengan semangat, Su ingin melihat wajah cantik istrinya. Namun, ternyata itu bukanlah istri yang asli. Dan ini dialah istrinya. Awalnya Su mengira istrinya sangat kecewa mengetahui ia selingkuh. Ternyata Qingmo masih berbaik hati dan mengajaknya pulang. Su menyadari Qing adalah wanita yang sangat baik. Ia keheranan mengapa pemilik tubuh aslinya tidak menghargai Qingmo. Untuk itu Su akan merubah sikap menjadi pribadi yang baru. Tidak lama ada seorang pria yang menghadang mereka. Pria itu bernama Shisan. Ia menantang Su ikut kompetisi keluarga besar di kota Lin'an lusa nanti. Jika ia kalah, ia harus melepaskan Qingmo dan menyerahkannya pada kakak pria itu yang bernama Xi Guangfing. Pada awalnya, Su tidak mau menerima tantangannya, tapi demi istrinya ia akan ikut dalam kompetisi. Keesokan harinya, Qing kembali memarahi Su karena telah membuat malu nama besar keluarga Qin. Ia sangat kesal Su telah mengambil beberapa senjata dan menggadaikannya. Qingmo sangat khawatir jika Su ikut dalam kompetisi yang mempertaruhkan nyawa. Ia tahu kekuatan Su sekarang hanya berada di ranah esensi darah tingkat 3 saja. Jika tetap ikut, maka Su hanya akan mati.
Dan mulai sekarang King Sili menyuruh Su mengasingkan diri untuk berlatih bela diri. Tidak lama bawahan memberitahu King, keluarga Si dan keluarga Li tiba-tiba membuka toko senjata di depan rumahnya. Mereka merupakan musuh bebuyutan keluarga Qin. 削铁如泥，真的假的？果实不厚啊！快点！我要又粗又长的。 Qin keheranan keluarga itu menemukan dari mana senjatanya. Belum lagi semua senjata yang mereka jual diberikan niat pedang. Di seluruh kota Lin'an tidak ada orang yang memiliki niat pedang. Ia tidak tahu dari mana mereka menemukan master itu. Di sisi lain, Su yang mendengar niat pedang tiba-tiba teringat dengan saat ia diwarisi kekuatan yang bisa langsung mendapatkan niat pedang. Tidak lama orang yang bernama Si Jen dan Lin Wangfeng datang pada King Sili. Li Wangfeng mengajaknya bergabung dengan usaha keluarga mereka karena ia yakin bisnis keluarga Qin tidak akan bertahan lama. Lalu Si Jen menanyakan apakah Qin juga memiliki senjata dengan niat pedang. Dengan sedikit kebingungan, King mengatakan ia juga mempunyainya. Si Jen menantangnya mengeluarkan senjatanya untuk menunjukkan pada mereka dan juga semua orang yang di sana sebagai saksinya. Ia tidak boleh menarik kata-katanya dan mempermalukan keluarga Qin. Di sisi lain, Su yang mendengar keributan itu, ia berpikir kini gilirannya untuk beraksi. Di dalam sebuah gudang yang penuh senjata, Su mulai memberikan energi pada setiap pedang. Tidak lama, seorang bawahan yang disuruh mengambil pedang memergokinya. Ia berpikir di situasi genting ini, Su malah ingin mencuri senjata. Tapi Su mengelak dan mengatakan ia hanya ingin membantunya membawakan senjata itu. Dengan sombong, Si Jen mengatakan senjata mereka sangat rendahan. Ia pun mencoba menyerang senjata itu dengan senjata miliknya. Setelah melihat kekuatan niat pedang mereka, Li Wangfeng dan Si Jen ingin pergi begitu saja. Tapi Su tidak ingin membiarkan mereka pergi dulu. Ia tidak mempermasalahkan mereka yang mencoba senjatanya. Namun karena mereka telah merusak pintu keluarga Qin, jadi ia menuntut ganti rugi. Su meminta mereka masing-masing membayar 10.000 tael. King sangat penasaran dengan senjata mereka yang tertanam niat pedang. Padahal tidak ada orang yang pernah menyentuhnya. Lalu bawahan itu memberitahu sebelumnya Sulah yang berada di gudang. King masih tidak percaya bahwa Su memiliki niat pedang. Namun mungkin ia diberkahi oleh ayahnya. Saat malam hari di gudang senjata, Su berpikir ia harus jadi kuat untuk meyakinkan mertuanya. Ia mulai melakukan penyerapan logam untuk meningkatkan level kekuatannya. Dengan beberapa bahan saja, ia sudah merasakan kekuatannya telah meningkat. Lalu ia menambahkan lebih banyak logam lagi untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Di sisi lain, terlihat kepulangan dua orang yang telah bersenang-senang. Tidak lama, Si San datang menghampiri mereka. Ia menyewa mereka untuk membunuh Su Wuzhou. Pada awalnya, mereka menolak karena Su adalah teman mereka. Tapi nyatanya, mereka hanya ingin mendapatkan imbalan yang lebih banyak. Lalu mereka pun langsung ke tempat Su Wuzhou untuk membunuhnya. Su bisa melihat persaudaraan mereka dengan pemilik tubuh itu. Ia akan mengampuni nyawa mereka jika memberitahu siapa orang yang menyuruh mereka membunuhnya. Tapi mereka malah merendahkan Su dan mengabaikan tawarannya. Hingga yang terjadi. Lalu terlihat seorang wanita telah lama berada di sana memperhatikan pertarungan Su. Wanita itu bernama Dai Yao Yao. Ia adalah guru bela diri yang disewa keluarga Qin sebelumnya. Su berniat membunuh wanita itu karena telah mengetahui Su membunuh kedua orang tadi. Tapi ia tidak jadi melakukannya karena ia melihat Dai mempunyai luka di jantungnya. Su tak hanya bisa melihat penyakit wanita itu,
tapi ia juga bisa menyembuhkannya. Namun, ia menginginkan bayaran untuk hal itu. Dai mengira Su meminta bayarannya seharga 300.000 tael, dan ia juga menganggap jumlah itu sangatlah murah. Tapi nyatanya, Su hanya meminta 300 tael saja. Ia mengira Su adalah orang yang bodoh, karena hanya mematok harga yang minim. Dan Su juga mengira Dai adalah orang yang mudah dikibuli, karena hanya dengan pengobatan jarum saja, luka di jantungnya akan sembuh. 好像真的好了。 Lalu Dai memberi tawaran untuk mengobati temannya. Jika ia bisa menyembuhkannya, Dai akan memberi uang 200 tael. Tapi Su meminta 500 tael dan tidak boleh menawar. Sesampainya di sana, Su melihat pria itu mempunyai penyakit bunga willow. Ia bernama Yu Feng. Semua itu gara-gara ayahnya yang takut pada para wanita di luar. Jadi ayahnya dengan sengaja meracuni Yu Feng hingga membuat semua wanita salah sangka. Dan demi uangnya, Su akan menyembuhkan penyakitnya. 果然好了，我必须要好好结交一番才行。 Setelah itu, ia kembali ke gudang untuk menyerap semua uangnya. Dalam sekejap, ia bisa meningkatkan kekuatan dari tingkat 6 ke ranah esensi darah tingkat 9. Namun, ia masih belum puas untuk meningkatkan kekuatannya. Ia kembali berlatih untuk kompetisi besok. Keesokan harinya di tempat kompetisi, Sisan berhasil mengalahkan beberapa petarung keluarga Qin. Jika mereka kalah satu kali lagi, maka bisnis mereka harus segera mundur dari pasar barat. Tidak lama, Su datang ke pertandingan. Ia bergadang semalaman berlatih bela diri sampai bangun kesiangan. Pada awalnya, King Mo dan ayahnya tidak percaya dengan kekuatan Su. Mereka berpikir Sisan bukanlah lawannya. Sisan dengan sombong memberikan sebuah peti untuk kematiannya. Tapi Su akan membuktikan bahwa ia bukanlah seorang pecundang. 你应该感到很意外吧？业灵气血六重的废物，不算什么。 Su masih menahan kekuatannya agar tidak membunuh Sisan. Namun, Sisan meningkatkan kekuatannya lagi. Setelah beradu kekuatan, Sisan menerima luka yang cukup berat. Tapi ia masih menyembunyikan kekuatan yang lumayan besar. 你已经出了2招，接下来 Namun, Su masih bisa mengalahkannya dengan mudah. Lalu, Guangping menantangnya kembali bertarung melawan keluarga Siku. Pada awalnya, Su tidak tertarik untuk bertarung lagi. Ternyata, Su sengaja memprovokasi Guangping untuk mendapatkan uangnya. Guangping menyarankannya untuk bertarung dengan Shi Zhen. Jika Su kalah, maka mereka akan mengambil alih hak pengelolaan pasar barat di kota Lin'an. Dan juga akan melepaskan Su. Su pun menyetujui pertarungannya. Namun selain taruhan itu, Su masih meminta 1000 tael jika ia menang. Guangping pun setuju memberikan uang jika Su menang. 一招灭了他！哼，见识见识我的雷电五掌！ Dan Shi Zhen pun bukanlah lawan yang kuat seperti diperkirakan. Su berhasil mengalahkannya dengan 1 kali serangan saja. King Sili sangat senang Su bisa mengalahkan mereka berdua dan menyelamatkan hak keluarga Qin. Lalu King Sili akan memberikan 20.000 tael perak pada Su Wuzhou. Su berpikir jika dengan uang yang begitu banyak, mungkin ia akan menembus ranah non bawaan dalam satu gebrakan. Lalu saat ia berjalan-jalan santai di luar, ia bertemu dengan Yu Feng. Yu Feng mengajak Su pergi ke tempat hiburan untuk merayakan kemenangannya di kompetisi. Di sana Yu Feng dikelilingi banyak wanita cantik, sedangkan Su. Dan sialnya lagi, King Sili memorgokinya sedang bersenang-senang. Dengan begitu, ia tidak jadi memberikan 20.000 tael padanya.
Su Fun kembali diasingkan di dalam gudang senjata. Ia menggunakan uang yang diberikan Guang Fing untuk meningkatkan lagi kekuatannya. Terlihat dari jumlahnya yang cukup banyak, logam itu memadat sehingga menjadi 10 tetes cairan azur. Dengan 9 tetes itu, Su bisa mencapai ranah non bawaan tingkat 6. Lalu 1 tetes lagi ia simpan untuk berjaga-jaga. Tidak lama, King Mo datang membawakannya makanan. 你要和我一起去吗？ Ia mengajak Su pergi ke tempat pertemuan sastra dengan keluarga Shi besok malam. Su sangat bersemangat untuk pergi bersama King Mo. Di sisi lain, Guang Ping menyuruh seseorang untuk menemui Lin Qinji. Jika ia ingin mendapatkan Su Wuzhou, ia harus mencari cara agar King Mo pergi sendirian. Guang Ping akan menjebak Su agar bertemu dengan 3 tetua untuk mencegatnya sampai di pertemuan. Xin pun berpindah esok harinya, di mana Su sedang mencari King Mo yang pergi sendirian. Di perjalanan, ia dihadang oleh beberapa orang. Di akhir film, kita diperlihatkan dari ketiga tetua, yaitu Shi Tong-sui, Shi Tianxing, dan Shi Tianyue. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Oke teman, sampai di sini kita membahas Wusan Qiangdao. Karena memang belum ada kelanjutannya, jadi kita tunggu saja season 2-nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri dan terima kasih.